Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah sejarah awal mula diberlakukannya bacaan tahiyat dalam sholat. Sejarahnya terjadi saat Nabi Muhammad bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Saat itu beliau diantar oleh malaikat Jibril, namun malaikat Jibril tidak mampu melanjutkan perjalanan bersama baginda Nabi karena suatu alasan. Lalu seperti apakah alasannya? Baiklah, mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad ruwiya, sungguh telah diceritakan sebuah hadis annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma jawaza sidratul muntaha, tatkala baginda Nabi melewati sidratul muntaha. Mungkin sebagian dari kita bertanya, sidratul muntaha itu apa? Sidratul muntaha itu terdiri dari dua kalimat. Yang pertama sidr atau sidroh, yang kalimatnya diakhiri dengan tak marbutoh. Tak marbutoh ini apabila bersambung dengan kalimat setelahnya maka dibaca ta, yaitu sidratul muntaha. Namun apabila diwakafkan maka dibaca hak sukun, yaitu sidroh, yang artinya adalah pohon bidara. Namun meskipun begitu, hanya Allah lah yang mengetahui hakikat pohon itu. Kemudian kalimat sidr atau sidroh ini disebutkan 4 kali dalam Al-Quran, diantaranya di surah Saba ayat 16, Al-Waqi'ah ayat 48, dan di surah An-Najm terdapat 2 ayat, yaitu pada ayat 14 dan ke-16. Bisa teman-teman cek sendiri bunyi ayatnya di Al-Quran seperti apa. Kemudian sedangkan makna Al-Muntaha sendiri adalah puncak tertinggi dan batas akhir dari segala sesuatu. Dinamakan Sidratul Muntaha karena tempat pohon merupakan puncak segala sesuatu yang naik dari bumi dan yang turun dari langit. Pangkalnya yang turun dan naik tersebut berada di Sidratul Muntaha. Dinamakan Sidratul Muntaha juga karena menjadi pohon tempat terakhirnya arwah para syuhada yang senantiasa mendapat karunia rezeki Allah. Pohon tersebut berada di atas langit ketujuh di sebelah kanan aras, dengan daun-daun seperti kuping-kuping gajah. Buah-buahnya seperti kendi besar, dahan-dahannya berupa mutiara, yakut, dan zabarjud. Bisa teman-teman lihat di tafsir Muqatil bin Sulaiman juz 4 halaman 160. Kemudian selanjutnya Lailatul Isra, pada malam Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj ini merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam yang menggambarkan perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW menuju Sidratul Muntaha untuk menerima wahyu atau perintah sholat langsung dari Allah. Menurut beberapa sumber, Isra Mi'raj ini terjadi pada tanggal 27 Rajab di tahun ke-10 atau 11 kenabian, yang tentunya sebelum dimulainya tahun Hijriyah, ya, atau bisa dikatakan bertepatan dengan tahun 620 hingga 621 Masehi. Sekarang sudah 2024 Masehi, berarti terjadinya Isra ini sudah mencapai sekitar 1404 tahun yang lalu. Itu kalau mengikuti kalender Masehi. Kemudian selanjutnya, wasyiyathu sahabatan min nurin, awan cahaya menyelimuti dirinya, fiha, di dalamnya, minal alwani, terdapat beraneka macam warna. Masya Allah ini adalah ungkapan kagum akan sesuatu. Kata ini sering diucapkan oleh umat Islam ketika melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalimat Masya Allah itu merupakan salah satu kalimat thayyibah. Kalimat atau kata ini dapat diamalkan ketika seseorang takjub dengan apa yang dilihatnya. Fawaqafa Jibrilu, maka malaikat Jibril berhenti. Walam yasri ma'ahu, dan malaikat Jibril tidak berjalan lagi mendampingi baginda Nabi. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda Nabi berkata kepada malaikat Jibril, atatrukani asiru munfaridan, apakah kamu akan membiarkanku berjalan sendirian wahai Jibril? Faqala lahu Jibrilu, maka malaikat Jibril menjawabnya, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum, tidak ada seorang pun di antara kita kecuali ia memiliki posisi atau kedudukan yang diketahui. Faqala nabiyyu, baginda Nabi berkata lagi, sir ma'i, ayolah berjalan bersama, walau khutuwatan, meskipun hanya selangkah. Fasara ma'ahu khutuwatan, maka malaikat Jibril berjalan selangkah mendampingi baginda Nabi. Fakada ayyahtarika, hampir saja malaikat Jibril terbakar, minan nuri, oleh cahaya, wal jalali, dan keagungan, wal haibati, serta oleh kewibawaan, atau bisa diartikan sebagai kemuliaan dan keagungan juga. Wasawuroh, dan malaikat Jibril menjadi kecil, wadaba, dan bahkan sangat kecil, hatta soroh, hingga malaikat Jibril menjadi qadrul asfuri, seukuran burung pipit. Fa asyara ala nabiyyi, lalu malaikat Jibril mengisyaratkan atau berisyarat kepada baginda Nabi bi ayyusallima, untuk mengucapkan salam ala rabbihi,
Rabbihi, kepada Tuhannya, idza wasala makanal khitabi, apabila beliau sudah sampai di tempat percakapan atau perdialogan dengan Allah. Falamma wasala nabiyyu ilaihi, maka tatkala baginda Nabi sudah tiba di tempat itu, qala, baginda Nabi mengucapkan salam penghormatan kepada Allah, yaitu at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillahi, segala bentuk penghormatan, pengagungan dan pujian hanyalah milik Allah. Faqala Allah Ta'ala, kemudian Allah menyambut pujian baginda Nabi tersebut dengan kalimat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, segala pemeliharaan dan pertolongan Allah untukmu wahai Nabi, begitu pula rahmat Allah dan segala karunia-Nya. Fa'ahabban nabiyyu, maka baginda Nabi merasa senang, ayyakuna li'ibadillahi sholihin nasibun, bahwa hamba-hamba Allah yang soleh juga mendapatkan bagian min hadzal maqami, akan kedudukan ini. Yang dimaksud adalah kedudukan atau keistimewaan seorang hamba di sisi Allah. Faqala, lalu baginda Nabi berucap, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, semoga perlindungan dan pemeliharaan diberikan kepada kami dan semua hamba Allah yang soleh. Faqala jami'u ahli samawati, maka seluruh penduduk langit berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadilah rangkaian percakapan dalam peristiwa tersebut menjadi suatu bacaan dalam sholat, yaitu pada posisi tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, yang kemudian kita ikuti dengan sholawat kepada Nabi sebagai sanjungan seorang individu yang menyayangi umatnya, yaitu biasanya dilanjutkan dengan membaca sholawat Ibrahimiyah sampai innaka hamidum majid. Semoga dengan penjelasan singkat ini kita dapat meresapi dan menghayati makna sholat kita, sehingga kita dapat merasakan getaran yang dirasakan oleh para malaikat di saat peristiwa tersebut. Semoga bermanfaat untuk menambah kekhusyuan sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Silahkan tulis apa saja yang teman-teman pikirkan, baik tanggapan, kritikan atau pertanyaan, baik dari segi pemahaman atau kesalahan bacaan lafaz, dari segi nahwu dan sorofnya, setelah teman-teman menonton video ini sampai habis. Baiklah teman-teman, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.